Halo my student, welcome back to my online course. Di sini dengan Lutfi Arya. Kita ada di pertemuan ke-11 mata kuliah pengantar metodologi penelitian. Saya masih dalam rangka WFH dan kalian belajar dari rumah ya. Oke, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang jenis-jenis studi kualitatif. Di sini ada studi biografi. Di studi biografi ini didefinisikan mengenai studi tentang individu dan pengalamannya yang diteruskan kembali. Jadi peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada autobiografi. Nah, autobiografi ini subjek menuliskan sendiri pengalamannya. Nah, tujuannya apa? Mengungkap kronologi epipani atau turning point moment. Jadi pengalaman-pengalaman yang menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang ini menjadi tema yang krusial dalam studi biografi. Kemudian prosedurnya ada restoring dan forward backward. Kalau restoring ini menceritakan kembali cerita tentang pengalaman individu, kemudian kalau forward backward ini peneliti memulai dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan subjek, kemudian baru subjek menceritakan kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, ini adalah contohnya, misalnya biografi dari Susan Anthony, gitu kan ya, mulai dari kehidupan awalnya seperti apa, kehidupan keluarganya seperti apa. Dalam psikologi, dalam tugas-tugas mata kuliah psikologi, Anda mungkin akan menemukan penugasan yang disebut dengan anamnesa nantinya ya. Nah, anamnesa ini merupakan mini biografi ya dari seseorang. Nah, ini bisa disebut juga dengan studi jenis penelitian kualitatif yang studi biografi. Kemudian yang kedua ada studi etnografi. Nah, definisinya adalah studi tentang suatu kelompok kebudayaan tertentu berdasarkan pada pengamatan dan kehadiran peneliti di lapangan dalam waktu yang sangat lama. Gitu ya. Nah, studi etnografi ini ada realis dan kritis gitu kan ya. Kalau realis ini penulis menjadi pengamat yang objektif, jadi dia berposisi di luar daripada kelompok tersebut. Sedangkan yang kritis, penulis memiliki tujuan untuk menyampaikan pendapat pihak tertentu. Jadi dia masuk ke dalam kelompok tersebut gitu kan ya, untuk menjadi penyampai pendapat gitu kan ya. Nah, misalnya meneliti tentang sistem pemilihan kepala desa pada suku tertentu. Nah, ini bisa menggunakan studi etnografi. Apa saja nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat untuk memilih kepala desa. Nah, itu akan sangat menarik ya. Misalnya kalau di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku ya. Misalnya saya punya pengalaman di Lombok itu pemilihan kepala desa itu menjadi sangat krusial gitu kan ya, yang mewakili berbagai macam kepala-kepala dusun yang memiliki misi-misi tertentu gitu kan ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Meneliti sistem kultural tertentu. Jadi menemukan bagaimana dinamika suatu sistem budaya dapat mempengaruhi perilaku dan psikis di masyarakat tertentu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya di Lombok itu ada yang orang Mataram Lombok asli gitu kan ya. Kemudian ada yang orang pindahan dari Bali gitu kan, ada orang pendatang dari Pulau Jawa yang lain seperti itu. Nah, itu memiliki sistem kultural tertentu. Nah, sehingga pemilihan kepala desa itu menjadi sangat krusial untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka tentunya. Kemudian prosedurnya memanfaatkan data emik. Data emik ini pandangan subjek ya, yang sifatnya itu sangat subjektif, dan data etis. Nah, kalau data etisnya adalah perspektif dari peneliti itu sendiri. Contohnya misalnya dinamika psikologis kaum pekerja yang berasal dari kasta kesatria di Bali. Nah, itu ya. Nah, ini akan mengandung data yang sifatnya emik dan etis itu tadi. Kemudian ada studi kasus. Kalau studi kasus ini didefinisikan ada poin kolektif. Kalau kolektif ini menggunakan beberapa kasus untuk menjelaskan persoalan penting dari berbagai perspektif. Sedangkan intrinsik ini fokusnya adalah pada kasus itu sendiri karena dianggap unik atau tidak biasa. Prosedurnya menggunakan sampling purposif, memilih kasus yang dianggap penting, kemudian melakukan analisis holistik
melalui deskripsi detail atas pola-pola, konteks, dan setting di mana kasus itu terjadi. Contohnya misalnya yang kolektif, dinamika resiliensi korban kekerasan seksual pada anak di sekolah. Nah, ini kita bisa mengambil beberapa klien atau individu yang mengalami kekerasan seksual pada waktu sekolah gitu kan ya. Kemudian mencari dinamika resiliensinya, bagaimana dia bisa resilient atau survive gitu kan ya terhadap kejadian itu. Sedangkan untuk contoh yang studi kasus intrinsik ini lebih pada studi kasus profil pelaku pembunuhan misalnya. Contohnya dinamika psikologis Rian Jombang sebagai pelaku mutilasi dengan preferensi gay, gitu kan. Atau misalnya dinamika psikologis orang yang akan dihukum mati atau terpidana dengan vonis mati, gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah studi fenomenologi. Ini didefinisikan studi yang berusaha mencari esensi atau makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Jadi ada beberapa individu, ada banyak gitu kan ya. Dan itu dicari makna-makna yang mereka yakini gitu kan ya terhadap satu fenomena. Nah, bisa didefinisikan secara hermeneutik menggunakan pemaknaan atau prasangka yang ada sebelumnya untuk memahami pemaknaan subjek atas suatu fenomena. Jadi semacam cross check gitu kan ya. Kita sudah memiliki prasangka sebelumnya, kemudian kita cross check kan di subjek itu sendiri. Dan ada yang transcendental, jadi mengesampingkan semua prasangka sebelumnya dan kita benar-benar pure, murni mendengar apa yang dikatakan subjek atau apa yang dimaknai oleh subjek itu sendiri. Prosedurnya gimana? Ada horizonalisasi, yaitu peneliti fokus pada pernyataan penting dari partisipan atau subjek untuk menjelaskan pemahaman dasar tentang fenomena tersebut. Contohnya, misalnya dinamika pergeseran makna kematian pada wanita yang memiliki kanker serviks. Adakah pergeseran makna kematian gitu kan ya pada penderita kanker? Nah, kalau misalnya ada pergeseran, prasangka-prasangka ini yang akan diolah datanya gitu kan ya. Atau juga makna ibu bagi anak yang terlahir dari pasangan gay, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah studi grounded theory. Ini didefinisikan studi yang melakukan analisis abstrak terhadap suatu fenomena dengan tujuan menciptakan atau memperhalus teori tertentu yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara spesifik. Jadi ini ada suatu fenomena yang masih abstrak gitu kan ya, masih gak jelas. Nah, bisa diperjelas dengan menggunakan studi grounded theory ini tadi. Tuh. Prosedurnya sistematis, top down dari atas ke bawah gitu kan, dan konstruk kita bisa mengonstruknya dari bawah ke atas. Kalau sistematis itu ya mungkin dari teori yang sudah ada yang masih belum jelas kemudian diperjelas gitu kan ya dengan fenomena yang ada di lapangan, atau kita membangun teori itu sendiri dari bawah menuju ke atas. Artinya pendapat-pendapat itu digalang dari bawah, dari akar rumput gitu kan ya, kemudian dikumpulkan dan disimpulkan dalam suatu teori. Analisisnya ada open coding, axial coding, dan selective coding. Kemudian contohnya dinamika resiliensi pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah ini ya mungkin dengan subjek kekerasan seksual ini dinamika resiliensi belum banyak yang membahas gitu kan, sehingga dibutuhkan analisis grounded theory atau studi grounded theory untuk bisa memperjelas fenomena ini. Nah, ini ada karakteristik dari jenis-jenis penelitian kualitatif gitu kan ya. Anda bisa baca sendiri dan bedanya seperti apa. Oke. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di forum Bella. Oke, sekian, thank you dan have a nice day.